Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan adda'i ila ridwan. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Kaum muslimat, para ummahat wal akhwat, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, tidak ada kata yang pantas untuk kita panjatkan melainkan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sampai saat ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, nikmat bisa terus menuntut ilmu agama, nikmat bisa terus berada dan hadir di majelis-majelis ilmu. Dan semoga kita yang hadir di tempat ini termasuk ke dalam orang-orang yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Nabi pernah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah." Yaitu tidaklah satu kaum, sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah, di salah satu majlis di antara majlis-majlis ilmu. Apa yang mereka lakukan di dalam perkumpulan mereka? Mereka tidak berbicara perkataan yang sia-sia. Mereka tidak melakukan perbuatan yang tidak berfaedah. Tapi yang mereka lakukan adalah membaca kitabullah, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi SAW. Mereka mempelajarinya, mengambil maknanya, kemudian menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka orang seperti ini akan mendapatkan 4 keutamaan. Yang pertama, kata Nabi SAW, Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan di dalam jiwa, ketenangan hati. Seorang terkadang mencari hal-hal yang bisa mendatangkan ketenangan kepada dia, mendatangi tempat-tempat yang sekiranya bisa memberikan ketenangan. Tapi ketahuilah, majelis ilmu, pengajian, itulah sumber ketenangan yang hakiki. Ketika seorang ingin tenang, ingin bahagia, datangilah majelis ilmu. Lalu yang kedua, kata Nabi SAW, rahmat. Yaitu Allah akan meliputi dia dengan rahmatnya. Dan rahmat Allah luas, mencakup segala hal. Rahmat di dalam kita bekerja, rahmat di dalam kita berumah tangga, rahmat di dalam kita belajar, rahmat di dalam kita bermasyarakat. Rahmat Allah itu umum, dan itu Allah akan berikan kepada kita yang hadir di majelis ilmu. Lalu yang ketiga, yaitu Allah akan mengutus para malaikat untuk hadir di majelis ilmu dan menaungi mereka. Makanya majelis ilmu kenapa dimuliakan sama Allah? Karena di antara yang hadir di dalamnya tidak hanya manusia, tapi juga malaikat-malaikat Allah yang menaungi mereka-mereka yang hadir di majelis ilmu. Dan yang keempat, yaitu kata Nabi SAW, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Jadi satu persatu namanya disebut. Ibu-ibu yang hadir di sini, Fatimah bintu Maisaro, kan disebutkan. Ada namanya Fatimah di sini? Tidak ada. Maisaro nggak ada. Nggak ada semua. Iya ada. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali setelah sekian purnama kita terpisah. Berapa purnama, Bu?
Banyak ya. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan ya pelajaran kita. Nuwasil dirasatana. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu pada buku Umdatul Mar'ah. Hadis-hadis seputar hukum bagi wanita. Terakhir kita sampai hadis yang keberapa? Kelima. Berarti sekarang masuk hadis ke-7. Oh, ke-6. Siapa yang punya bukunya? Belum ada? Ada. Nah, yang punya bukunya dibaca. Baca hadis yang ke-6. Ya. Saya hemat suara dikit ya, biar saya bisa teriak nanti. Biar bisa tak marahin ibu-ibu. Loh, dosa Ustaz marahin ibu-ibu. Silakan dibacakan hadis yang ke-6. Bahasa Arabnya juga nggak apa-apa, terjemahannya juga nggak apa-apa. Tapi baca aja Arabnya, salah juga tidak masalah. Ada judulnya nggak di situ? Ada, baca judulnya dulu. Enggak, kurang keras. Keras dikit, biar dengar sama yang lainnya. Ya. Apa? Bersaing dan berlomba di antara para wanita itu hanyalah dalam sifat-sifat yang bisa diupayakan, yang terpuji dan berkaitan dengan peran wanita, bukan dalam kecantikan dan kemolekan. Ya, gampangannya judulnya yaitu bersaing dalam menghiasi diri dengan akhlakul karimah, bukan dalam masalah kecantikan ataupun dalam masalah penampilan. Ini bab ini berkaitan dengan masalah ini. Jadi ibu-ibu kalau ingin bersaing itu bukan dalam masalah kecantikan, sing siji pergi salon kono, sing siji ini, ya, bukan itu. Ya, tapi orang terlihat indah itu karena akhlak, karena perangai, etika, yang perilaku dia, ya, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia berperilaku kepada tetangga, keluarga, tetangga, karib, kerabat dan yang lainnya. Baik, dibaca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nisa'in raqib al-ibila salihun nisa'in Quraisy nahu ala waladin fi siwari wa arwa'ahu ala zawjin fi dhati yadihi. Baik, saya bacakan dulu hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal khairu nisa'in raqibnal ibila salihun nisa'i Quraisyin ahnahu ala waladin fi sigarihi wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Artinya sebaik Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik wanita pengendara unta adalah wanita Quraisy. Mereka paling penyayang kepada anak pada masa kecilnya dan paling bisa menjaga harta suami. Baik. Kata Nabi SAW, khairu nisa'in, sebaik-baik wanita, ya, yaitu raqibnal ibila salihun nisa'i Quraisy, yaitu mereka para wanita Quraisy yang jago dalam mengendarai onta. Ibu disuruh mengendarai onta ya. Di sini ada unta enggak, Bu? Sekarang untanya beda, Bu. Ontanya pakai cc sekarang itu. 100 cc, 150 cc. Bahkan lebih jago ibu-ibu itu daripada naik onta. Kasih sen kanan, beloknya kiri. The power of emak-emak itu. Ya, kadang kita juga laki-laki, aduh, gemes gitu kan ya. Sen kanan, belok kiri. Ya. Sebaik-baik wanita mereka yang jago menaiki onta dari kalangan orang Quraisy. Gimana sifat mereka? Mereka itu penyayang kepada anak-anak mereka. Ahna itu simpati, yang memiliki rasa sayang, kasih sayang, lembut kepada anak-anaknya, bukan kasar. Terutama ibu, ya,
Anaknya gara-gara tidak bisa matematika dipukul pontang-panting. Ada kan videonya itu kan? Di sini ibu-ibu itu diuji sama Allah Ta'ala. Gimana pekerjaan seorang guru di sekolah. Makanya tidak gampang jadi guru itu. Ya. Bagaimana memikirkan tentang supaya anak muridnya itu paham kalau dijelaskan. Karena kan tingkat IQ-nya anak itu berbeda-beda, tidak sama. Ya, bahkan IQ itu akan dipengaruhi oleh tingkat psikologi anak. Ya. Dipengaruhi oleh tingkat psikologinya. Gimana kalau dia hidup dalam rumah tangga yang setiap hari bapak ibunya ngomel aja. Ya. Masuk kamar sana ngomel, kamar sini ngomel, ke ruang tamu ngomel, ya toh. Nah, jadilah orang tua yang penyayang dan yang bisa menjaga apa yang menjadi harta suaminya. Baik. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Ya, sebelumnya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, kemudian Imam An-Nasai dan yang lainnya. Imam Al-Bukhari itu nomor hadis 3434. Nanti bisa dicari ya. Nah, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Pelajaran yang pertama, madahun Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-salihat min nisa'i Quraisy. Nabi itu memuji perempuan-perempuan Quraisy. Kenapa? Karena perempuan Quraisy itu memang pemberani, Bu. Berperang, mereka pegang panah. Zaman dulu para wanitanya itu ikut perang, pegang panah. Ya, bahkan tatkala ada pasukan yang mereka itu tersayat, terkena pedang atau apa, intinya luka lah ya, mereka yang mengobati. Itu orang-orang Quraisy zaman dulu, wanita-wanita Quraisy zaman dulu seperti itu ya. Makanya sangat dipuji. Dan pernah kita sebutkan di hadis yang lalu ya, ketika bagaimana orang-orang sahabiat, khususnya orang-orang Quraisy, mereka itu Quraisy dan Ansor, mereka semangat untuk mencari ilmu agama, bahkan meminta hari khusus kepada Nabi untuk mereka belajar ya. Jadi Allah memuji dan Rasulnya memuji para wanita-wanita Quraisy. Kemudian pelajaran yang kedua, sababu sana'in Nabi SAW ala nisa'i Quraisy tahallihinna bisifataini jamilataini. Sebab mereka itu dipuji oleh Nabi SAW itu karena mereka memiliki dua sifat yang mulia. Karena mereka menghiasi dirinya dengan dua sifat yang mulia. Ya. Apa sifat tersebut? Yang pertama yaitu al-hunmu. Kok turun? Sebentar. Turun ya. Al-hunwu alal aulad. Sifat yang pertama yang mereka miliki, mereka itu memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya, terutama seorang ibu ya. Ibu itu harus bisa menjadi beberapa tipe untuk anaknya. Jadi teman, sahabat, tempat curhat ya. Karena seorang anak itu biasanya lebih dekat, sangat dekat dengan ibunya. Apakah bapaknya bisa? Bisa. Namun tidak sedekat dengan ibunya. Terkadang kita dapati 75% anak itu bisa lebih terbuka kepada ibunya daripada kepada bapaknya. Apalagi kalau bapaknya itu sangar, terlalu jaga wibawa. Sama anak gak usah terlalu jaga wibawa. Ya harus memang dijaga, cuma kalau bisa menjadi seorang sahabat dengan anak itu lebih bagus. Jangan seolah-olah kita ini memberikan gap antara diri kita dengan anak kita. Jadikanlah anak itu bangga dengan kita. Oh, saya punya ibu, saya punya bapak, tempat curhat. Ya. Jangan sampai anak kita itu iri melihat orang lain, temannya, oh enak ya, kamu punya bapak sama ibu yang pengertian, bisa diajak ngobrol. Lah kita terus kemana?
Lebaran kita sebagai ibu, sebagai bapak, terus kemana? Ini yang kurang dari kita. Makanya Nabi mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang bisa bersikap baik kepada keluarganya. Seorang suami bersikap baik kepada istri dan anak-anaknya. Saya tidak katakan istri-istri ya. Istri dan anak-anaknya. Seorang istri bisa bersikap baik kepada anak dan suami. Itu dia. Harus seperti itu wanita yang salehah. Ya. Yang mana sifat ini adalah sifat yang sangat langka sekali, khususnya di zaman-zaman sekarang ini. Kecuali mereka-mereka yang al-harisa ala husni tarbiyatihim, yang benar-benar berusaha untuk menghiasi diri mereka dengan sifat kasih sayang tersebut. Karena orang tua sekarang tuh yang memikirkan gimana, ya saya tidak katakan yang di sini, ya di luar sana. Di sini insya Allah semua punya sifat ini insya Allah. Ya, terkadang orang tua itu hanya memikirkan dari sisi material. Bagaimana mencukupi anak dari sisi material? Lah, tidak cukup. Anak itu butuh kasih sayang. Butuh ditumbuhkan kasih sayang dalam ininya, sehingga kelak nanti ketika menjadi seorang yang besar, sudah menjadi orang yang dewasa, ya, dia tidak akan pernah melupakan ibu. Apa yang menyebabkan anak itu lupa sama ibu? Karena tidak pernah dididik, tidak pernah ditumbuhkan kasih sayang dalam dirinya. Bagaimana kan ada sebuah feedback yang akan timbul dalam diri dia? Coba bandingkan anak yang setiap harinya dididik dengan kasih sayang, dengan yang rasa simpati, ya. Itu berbeda tubuhnya dengan hanya seorang anak yang dididik hanya dengan kita memenuhi kebutuhan secara materialnya saja. Beda. Ya. Beda. Makanya kata para ulama, di antara bentuk seperti ini, sekedar hanya ketika anak pulang ke rumah mungkin keluar, ya, kita tanya, "Nak, kamu main di mana tadi?" Jangan baru masuk, "Oh, main di mana kamu?" Main tok kerjaan gitu kan. Akhirnya anaknya, "Oh, ini nih. Ya, enakan di luar, di dalam rumah ketemu mak lampir," katanya gitu kan. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua yang menyebabkan mereka dipuji, kata Nabi SAW, ri'ayatuz zauj, mereka menjaga perasaan suaminya. Nah ini, mereka menjaga perasaan suaminya. Wahya an taquma ala sya'ni zauji min kulli wajhin wa tuhafidhu alaihi. Bagaimana cara menjaga perasaan suami? Yaitu dia, si istri ini, menjalankan segala perintah suami. Ingat, tanda kutip, dalam masalah yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, kalau suami bilang, ya misalkan, "Bu, tolong bikinkan teh," misalkan, segera, itu surga ibu. Ya, bikinkan teh, tolong masakkan saya, jangan nanti capek Pak, masak sendiri sana. Tugas kita sebagai seorang istri itu untuk benar-benar berkhidmat kepada suami. Ya. Karena tatkala seorang bapak menikahkan anaknya, berarti di saat itu si anak perempuannya dia itu sudah dialihkan tanggung jawabnya kepada suami. Tapi kalau suami ibu bilang, kalau izin sama ibu misalkan, "Bu, saya mau kawin lagi," diizinkan nggak? Itu termasuk bagian dari sesuatu yang harus ditoleransi ya. Ya. Jadi kita jaga. Dan diantara bentuk kita menjaga perasaan suami, jangan ibu ceritakan masalah aib suami. Ya ini nih, bahaya ini.
Kata Allah Subhanahu wa taala, antum libasul lahun wa hunna libasul lakum. Kalian suami pakaian bagi istri kalian dan istri kalian pakaian bagi suami kalian. Apa maksudnya ayat ini kok pakaian? Pakaian itu, Bu, sifatnya adalah menutupi aurat. Ketika pakaian itu tersingkap nggak auratnya? Ketika ibu tidak bisa menjadi pakaian bagi suami ibu membuka aurat ibu, berarti ibu sedang melepas pakaian itu dari suami. Jangan cerita apa yang menjadi hal-hal yang tidak baik tentang suami ibu, jangan diceritakan. Cerita yang baik-baik. Oh, suami saya kalau pulang tuh seolah setiap hari bawa terang bulan gitu kan ya. Meskipun tidak pernah. Dong dulu sadar, enggak. Dalam rumah tangga tuh terkadang ada sebuah apa ya? Kata para ulama, kebohongan itu diperbolehkan dalam dua hal. Di antaranya dalam masalah rumah tangga. Suami bilang masakannya enak ya, tapi dalam hatinya kurang garam ini. Ya. Nggak ada masalah. Jangan nanti kumpul, ibu-ibunya kumpul, ya, sing satu ngompori. Ya, suamiku kalau tidur tuh suka kentut tuh. Baik tuh. Jangan cerita, Bu. Ibu tuh harus memiliki sebuah apa ya bahasanya itu. Dalam bahasa Inggris itu apa sih? Secret lah istilahnya ya. Ibu tuh harus punya privasi kehidupan. Jangan seperti mereka-mereka yang ada di YouTube setiap hari mereka mengekspos kehidupan mereka. Lah, mukmin tidak seperti itu. Ibu tuh harus punya privasi dalam kehidupan. Terutama yang berkaitan dengan hubungan ibu dengan suami. Terkadang banyak di antara wanita-wanita ini dia tidak membedakan mana yang sifatnya itu bisa diceritakan sama orang, mana yang itu hanya khusus untuk kita dengan suami. Tak boleh seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, "Idza lam tastahyi fasna masyi'." Kalau kamu tidak punya rasa malu, wis enggak ono rasa malu, ceritakan wis sekarang. Tapi seorang mukmin itu memiliki rasa malu. Bisa dipahami, Bu ya? Ya, jadi ini dua sifat yang menyebabkan kenapa mereka itu dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebab mereka dipuji dan bisa menjadi wanita yang terbaik karena mereka memiliki dua sifat ini: sayang kepada anaknya, lembut kepada anaknya, dan mereka menjaga perasaan suaminya. Ummu Darda, sahabiyatul jalilah, seorang sahabiah yang jalilah. Dia tidak akan tidur kalau Abu Darda tidak memaafkan dia. Ya. Misalkan nih kalau dia lagi kelahi sama Abu Darda, namanya rumah tangga itu pasti ada namanya kelahi. Tidak selamanya rumah tangga itu pasti akan mulus, ya. Tidak ada rumah tangga yang mulus 100%. Ustaz saya bohong. Rasul saja rumah tangganya apa? Diterpa masalah. Apalagi kita, sopo kita. Rasul bukan, Nabi bukan, orang soleh juga belum tentu, ya. Pasti akan ada yang namanya onak dan duri di dalam rumah tangga itu pasti. Ummu Darda, ketika dia ada masalah dengan Abu Darda, dia tidak akan tidur sambil dia menghadap Abu Darda dengan memegang tangannya. Sesungguhnya aku tidak akan tidur malam ini sampai engkau meridhoi aku dan memaafkan aku. Pernah gak ibu-ibu kayak gitu? Yang ada tuh tidur di luar sana. Suaminya malah senang, apalagi suaminya yang hobi game online itu. Wis nggak apa-apa tidur. Jadi ibu hiasi diri ibu dengan sikap ini. Ini sifat dan sikap yang luar biasa. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini, hampir hilang sikap ini. Sayang kepada anak, empati terhadap anak, kemudian kita berlemah lembut kepada anak kita, lalu kita menjaga perasaan suami kita. Baik.
Hadis yang ketujuh. Nah, hadis yang ketujuh. Silakan dibaca. Siapa yang membaca? Pindah, tidak apa-apa. Hadis yang ketujuh, engkau memiliki berbagai sarana untuk membahagiakan suami. Ya, engkau wahai wanita memiliki sarana untuk membahagiakan suami. Baik, hadisnya dibaca. An Abi Hurairah qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ayun nisa. khair. Mm-mm. Qala allati tasurruhu idza nasara wa tuti'uhu idza amara wa la tuqalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Nah, artinya Dari Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang bagaimana yang paling baik? Beliau menjawab, yang menyenangkan suaminya saat dipandang, yang menaati suaminya ketika dia diperintahkan, dan yang tidak menyelisihi suaminya dalam diri dan hartanya dari apa yang dibenci oleh suaminya. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qila li Rasulullah, pernah ditanya kepada Rasulullah SAW, ayun nisa'i khair, sopo wanita yang paling baik itu? Gimana ciri-cirinya wanita terbaik itu? Coba disebutkan ya Nabi. Maka Nabi mengatakan, allati tasurruhu idza nadhar, wanita yang terbaik itu kalau engkau memandang dia, engkau bahagia. Ya. Kalau suami ibu memandang ibu tidak bahagia, hati-hati. Hati-hati. Ya. Tapi kalau suami ibu memandang ibu, setiap kali memandang ibu dia terpesona, wah, itu benar. Itu baru benar. Ketika kita pandang, kita merasa nyaman, tenang. Karena memang itulah sifat wanita, kata Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litas kunu ilaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami ciptakan ya kalian itu berpasang-pasangan dan kami jadikan bagi kalian pasangan itu sebagai apa? Tempat kalian untuk mendapatkan ketenangan. Makanya kata para ulama berdasarkan ayat ini, orang yang nikah tanpa cinta itu tidak masalah. Karena Allah yang menjadikan dia itu nanti akan saling mencintai. Ya. Allah yang akan menumbuhkan. Kayaknya sepertinya ada ibu-ibu di sini yang menikah tanpa mencintai. Ya. Tapi karena sudah sering interaksi satu dengan yang lainnya, mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing, timbul rasa cinta, dan itulah yang Allah janjikan. Makanya kalau suami ibu tidak betah di rumah, ini bahaya. Bahaya. Kalau ada seorang suami yang sudah tidak senang sama istrinya, berarti ada hal yang ibu harus perbaiki dalam diri. Ustaz, kok cuma kami saja? Ya laki-laki juga, karena tapi bab ini kan babnya masalah ibu, bukan masalah laki-laki masalahnya. Ini kita sedang berbicara tentang ibu-ibu. Ya, laki-lakinya beda nanti babnya. Ya, karena di antara bab laki-laki itu banyak, seperti kenapa seorang laki-laki itu tidak, misalkan dia sudah tidak betah di rumah, bisa jadi karena apa? Dia tidak godul basar. Ya. Padahal dia lupa di rumahnya ada yang terbaik bagi dia, yang setia menanti. Ya. Setia menanti terang bulannya datang. Ya. Jadi seorang wanita yang baik, ketika engkau melihat dia, engkau merasa bahagia, tenang. Ya, makanya kalau ibu lihat suami ibu tidak mau pisah dari ibu, tidak bisa jauh dari ibu, justru ibu harus bahagia. Ya ini kemana-mana ngikut, justru ibu harus bahagia daripada nanti cari yang lainnya. Ibu mau? Enggak kan? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, watuti'uhu idza amara, yaitu apabila engkau diperintahkan, engkau segera melakukan perbuatan tersebut. Ingat sekali lagi, lalu saya tekankan, ya,
kita mentaati seorang suami itu dalam perkara yang ma'ruf, yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat. Karena kalau ibu mentaati dia, suami ibu dalam kondisi yang tidak ma'ruf, yang bertentangan dengan syariat, maka ibu berdosa. Dan itu masuk ke dalam bab ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi ini tidak boleh. Ya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan jangan engkau menyelisih dia di dalam dirimu, dalam hartamu dari apa-apa yang dia benci. Misalkan dalam diri itu apa? Jangan melakukan tindakan konyol, tindakan yang tidak baik, yang tidak disenangi sama suami. Misalkan nih, suami ibu tidak senang, bu, tidak usah upload foto misalkan suami ibu, tapi ibu melakukannya, ibu tidak taat sama suami ibu. Ibu dilarang untuk berkumpul bersama orang-orang yang suka ghibah, tapi ibu tetap misalkan. Meskipun niat ibu itu adalah untuk mendakwakan mereka, tapi kalau ibu tidak mampu dan bahkan ibu akan terbawa arus, jangan. Karena suami ibu melarang ibu pada hal yang baik. Intinya jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, atau dalam bahasa kasarnya itu jangan melakukan hal-hal yang konyol, yang tidak disenangi sama suami. Kemudian dalam masalah harta, ya, kita sebagai seorang istri yang dijadikan sebagai bendahara oleh suami, gunakan harta itu dengan sebaik-baiknya. Jangan melakukan atau jangan menggunakan harta itu, ya, dengan membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Mana contohnya? Ibu pergi ke pasar, sampai di pasar, padahal sudah di list belanjanya. Sampai di pasar ketemu pedagang penjual daster. Si api ibu daster. Api daster. Tambah lagi penjualnya, bu, iki model anyar bu, ya baru keluar dari pabrik gini. Namanya wanita itu, ya kalau dalam masalah-masalah seperti itu cepat luluh dia. Benar bu? Iya betul. Ya. Cepat dulu, apalagi kalau sudah motifnya, nanti kalau bilang saya kan belum, ibu kan belum punya motif yang ini. Oh iya belum ya. Padahal modelnya sama, cuma yang beda apa? Motif doang. Ya. Modelnya sama, cuma motifnya aja beda. Ya, akhirnya dilihat, oh ini nggak usah dibeli dulu lah, masih ada di rumah. Ini nggak usah, yang penting uangnya masih bisa beli daster. Sampai rumah suaminya bilang, lu mana nih belanjaan? Kok cuma daster doang? Iya kok bagus dasternya. Loh. Nah, ini contoh membelanjakan sesuatu itu bukan pada tempat. Suami ngasih uang kita untuk pergi ke pasar beli bahan kebutuhan dapur, ini malah ibu bawa pulang daster. Daster tuh bisa dipakai, bisa dimasak tadi. Biasanya alasannya, lupa ini kan model baru pak, betul pak. Kan pingin istrinya kelihatan cantik, pasti itu alasannya. Makanya kalau memang sih sebenarnya dalam urusan masalah harta itu, harta suami itu juga bagian dari istri. Sedangkan harta istri itu adalah milik istri, ya. Tapi dalam kondisi seperti ini, ibu itu diharapkan untuk benar-benar memanfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya. Itu dia anjurannya. Ya. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, bayanu sifati khairin nisa'i wallati yang bagi alal mar'ati an tatakhallaqa biha wa tahrisu 'alaiha. Hadis ini menjelaskan kepada kita sifat-sifat wanita yang baik yang harus kita berhias diri dengannya. Apa tadi? Kalau kita dilihat kita merasa kalau ada yang melihat kita dari bukan orang lain ya, tapi kalau suami melihat kita, suami bahagia. Kalau kita diperintahkan, kita itu langsung mendengar. Ya. Kemudian kita tidak melakukan hal-hal yang konyol dan tidak membuang harta dengan sembarangan. Ini harus ibu punya sifat ini. Kalau belum punya sekarang dihiasi dari itu, belajar. Tapi berat Ustaz. Enggak, mudah. Ya, kan ada pepatah yang mengatakan manjada yang bersungguh-sungguh dapat.
Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Ankabut di ayat yang terakhir, apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh untuk menggapai ridho kami, jalan kami, Allah mudahkan dia untuk mendapatkan hal tersebut. Ibu belajar, hiasi diri. Ya. Harus memiliki sifat ini. Ini sudah banyak sifat yang tadi. Yang pertama tadi ada 2 disebutkan. Ya, ibu harus memiliki kasih sayang. Kemudian harus menjaga perasaan suami. Ya, sekarang juga ibu kalau dipandang sama suaminya bahagia. Ya, jadikanlah gimana suami itu, Bu ya. Kalau dia keluar, dia tidak betah lama-lama di luar itu. Pingin kembali ke rumah gitu loh. Makanya kata para ulama, di antara hal yang mungkin bisa menjadikan suami itu bisa betah di rumah, jangan ibu dandan itu hanya kalau mau keluar. Kadang kan kalau kita dandan ditanya sama suami, ibu mau kemana? Sekali-sekali kalau ibu ditanya, ya kok sudah rapi banget, sudah cantik, mau kemana? Aku dandan untuk kamu gitu. Gitu caranya. Betah suami di rumah, jangan di rumah itu pakai daster. Ya sudah dasternya ditampal lagi kan, ya rambutnya tidak pernah disisir. Ya. Coba gimana caranya supaya suami ibu itu tidak betah kalau dia keluar, pinginnya pulang aja gitu loh. Pengennya di rumah aja gitu loh. Pengen dekat sama ibu, itu caranya. Ustaz, berarti suami saya enggak kerja. Loh, enggak gitu maksudnya. Maksudnya kalau dia keluar kerja, kalau pulang kerja itu dia langsung pulang, enggak minta izin. Saya tak jalan sama teman dulu ya, gitu kan. Ya, saya tak gini dulu ya, ya. Enggak, dia langsung pulang. Apalagi kalau bisa dia langsung telepon, "Ma, masak apa? Saya mau langsung pulang." Ya gitu tuh bagus seperti itu. Nah, itu PR-nya ibu-ibu itu. Ya. Tidak hanya yang baru nikah, yang sudah lama nikah pun ya sudah. Yang saya SMP pun tidak apa-apa. Sudah tua maksudnya. Umur itu tidak menghalangi ibu-ibu untuk bisa romantis, tidak. Romantisme dalam rumah tangga, keharmonisan dalam rumah tangga itu bukan hanya dimiliki oleh pasangan muda, lah. Tapi yang tua juga berhak yang sudah memiliki pengalaman dan makan asam garam yang lebih banyak. Bahkan ya sudah bisa memahami pasangannya dengan sebaik-baiknya. Masa ibu 20 tahun tidak ngerti tentang pasangan ibu? Sudah nikah 20 tahun, 30 tahun, masa tidak ngerti pasangan ibu? Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, ya. Apa saja poin yang berkaitan dengan apabila suami memandangmu mereka bahagia? Poin yang pertama, kata para ulama, basyasyatul wajhi wa talaqatuhu inda ru'yatiz zauj. Ya, yaitu ketika suami memandang ibu, mereka itu secara tidak langsung tersenyum. Ya, sumringah sendiri gitu. Tapi bukan gila maksudnya. Terkesima dengan keanggunan ibu gitu. Terkesima. Ya, makanya kalau ibu di rumah suaminya pulang, ya dibukakan pintunya. Kalau bisa setiap hari itu seperti pasangan yang baru nikah. Ya, Ustaz, tapi saya sudah punya anak 5 Ustaz. Ya gimana caranya? Lah bisa. Ya, bisa. Terkadang kita ini lupa dengan kewajiban kita. Ya. Jadi kalau suami ibu pulang kerja misalkan, sambut dia dengan senyuman. Karena kalau suami melihat ibu senyum itu melepaskan capek, melepaskan penat. Ya, melihat orang yang dicintainya itu sudah menantinya dengan penuh kebahagiaan. Ya, harus seperti itu. Kemudian yang kedua masuk ke dalamnya yaitu nadzafatul badan, kebersihan diri. Nah, ini dia.
Ya. Apalagi kalau suami ibu itu mau pulang safar jauh ya, lama nggak ketemu ibu, misalkan 3 hari 4 hari, ya. Pulang safar biasanya kan 3 hari. Nah ibu di situ inisiatif, kalau bisa pas pulang itu ibu benar-benar menampilkan penampilan yang terbaik. Ini ndak, ya. Biasanya kalau pulang suaminya dari safar, ada yang cerita sama saya, Ustaz, ini tidak boleh juga sebenarnya sih, tapi ya tak apa, dia bilang nggak apa-apa untuk jadi, tapi jangan sebut nama katanya. Ustaz, saya itu heran sama istri saya sudah bilang senang saya hati, cuma kalau saya pulang safar itu ya kalau bisa saya disambut dengan ini, tidak Ustaz ya, bahasa kadang-kadang baru bangun tidur gitu katanya. Tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh seperti itu. Kalau bisa ya tempat tidurnya, dan bahkan coba lihat Nabi SAW melarang seorang wanita yang apabila suaminya hendak pulang safar dia itu berpuasa. Oh. Toy masuk ke dalamnya juga thayyibur raiha, yaitu menjaga apa namanya, ini loh, kalau bahasanya itu bau badannya itu, jadi harum pakai parfum gitu kan. Ya. Aroma. Kemudian masuk ke dalamnya juga kata para ulama husnu ikhtiyaril libasi watan sikiha, yaitu penampilan yang baik, ya. Penampilan yang baik. Penampilan yang baik. Dan ini ibu harus perhatikan ya. Penampilan yang bagus. Bukan berarti nanti kalau ibu di rumah itu pakaiannya ya pakaian seperti ini gitu kan, pakai jilbab begini, enggak juga. Ini pakaiannya tuh gimana menjadikan suami itu senang gitu. Ya. Kalau misalkan suami mempersyaratkan ibu menggunakan ini, tidak apa-apa diikuti, tidak ada masalah. Selama suami itu senang, bahagia, itu lebih bagus. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa diambil dari hadis ini adalah suratul istijabati lahu idza da'aha li nafsihi, segera memenuhi panggilan suami kalau dia memanggil kita, terutama dalam kaitannya dengan kebutuhannya, kebutuhan biologisnya. Jangan nanti dipanggil sama suami yang bilang saya capek tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan seperti itu. Bahkan kata Nabi SAW pernah mengatakan di dalam satu hadis, ya, idza da'a rajulun zaujaha atau zaujahu, apabila seorang suami memanggil istrinya, ya, fa'abat, lalu si istri menolak, enggan untuk melayani suaminya, ya, maka para malaikat akan melaknat dia sampai keesokan harinya. Mohon maaf ibu, tapi terkadang kan, Ustaz gimana kalau saya lagi capek Ustaz ya, saya lagi tidak ada mood Ustaz, gimana dong itu? Itu terserah ibu cara jelasinnya. Kalau suami ibu mengerti alhamdulillah, tapi kalau tidak mengerti, dia sedang berada pada puncak syahwatnya, maka ibu tetap harus melayani dia. Dong egois dong, udah. Karena sebab terjatuhnya seorang laki-laki ke dalam perzinahan, salah satu sebabnya karena istrinya yang tidak melihat bagaimana kondisi suaminya dalam kondisi seperti itu. Makanya apa hikmah di antara laki-laki itu kenapa disuruh menikah lebih dari satu? Salah satu sebabnya itu, ya, karena syahwatnya laki-laki itu berbeda dengan wanita, tidak sama, ya, tidak sama. Kecondongan syahwatnya seorang laki-laki itu Allah jadikan tertarik kepada wanita. Makanya Allah katakan ketika Allah membuka
Di dalam surat Al-Imran ketika Allah membuka tentang zuyyina linnasi hubbus syahwat. Allah jadikan manusia itu kecintaan kepada syahwat mereka. Apa yang pertama kali disebutkan di dalam ayat itu? Minan nisa, kepada wanita. Ya. Allah sebutkan wanita pertama. Makanya kalau suami ibu manggil ibu, sebisa mungkin dengan hati yang ridho, ibu penuhi panggilan. Ibu layani suami ibu. Karena di dalam ibu melayani suami ibu, di situ ada pahala yang besar, pahala yang luar biasa. Meskipun hanya niat suami ibu, mohon maaf, hanya sekedar untuk ingin melampiaskan syahwatnya, tidak ada masalah. Tapi ketika dia melampiaskan kepada sesuatu yang dihalalkan, maka itu tercatat sebagai pahala. Wa fi buti ahadikum shadaqah. Meletakkan sesuatu pada yang halal itu pahala jemaah. Ya. Jadi semakin ibu sering melayani suami ibu, semakin banyak pahalanya. Bayangkan, pernikahan itu ya adalah satu ibadah yang luar biasa. Jangankan dalam masalah mengurus suami, mengurus anak, mengurus rumah tangga, hanya dalam kondisi yang seperti itu yang menjadi kebutuhan syahwat kita saja, itu dianggap sebagai suatu ibadah sama Allah. Itulah pernikahan. Makanya tidak salah ketika para ulama mengatakan ibadah yang paling lama itu adalah ibadah pernikahan. Ya. Pernikahan. Karena selama kita berada dalam ikatan pernikahan, selama itu pula kita itu mendapatkan pahala. Kemudian pelajaran berikutnya atau faedah berikutnya yang bisa diambil dari hadis ini yaitu i'anatuhu bil mali bil ma'rufi wa hasba qudratiha wal muhafadzatu ala maliha, yaitu menjaga harta suami dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini diantara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Ya. Kita masuk ke hadis berikutnya, hadis yang ketiga, hadis yang ke-8 maksudnya. 6. Silakan dibaca. Janganlah kamu menjadi sebab masuknya para lelaki ke dalam neraka. Di sana kamu juga akan memikul dosa-dosa mereka. Jangan menjadi sebab lelaki masuk ke dalam api neraka, karena ketika Anda menjadi sebab laki-laki itu masuk ke dalam api neraka, dosanya juga akan ditanggung. Nah, dibacakan hadisnya. An Usamah bin Zaid radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada fitnah sepeninggalanku yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Baik. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Dari Nabi sallallahu beliau bersabda, Usamah bin Zaid, ya, itu adalah orang yang sangat dicintai sama Nabi sallallahu. Usamah. Ya. Sahabat Nabi yang sangat dicintai. Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan fitnah yang lebih besar sepeninggalku nanti bagi mereka para lelaki melainkan para wanita. Jadi wanita itu adalah fitnah. Fitnah, ibu-ibu, bukan fitnah itu ibu mengatakan sesuatu yang tidak ada pada saudara ibu atau ibu memfitnah saudari ibu dari sisi lisan, bukan itu. Tapi fitnah dalam agama itu ada 3. Kalau disebutkan fitnah itu ada 3. Yang pertama itu musibah atau cobaan, ujian, musibah itu fitnah. Yang kedua fitnah itu adalah al-maut, kematian. Sedangkan yang ketiga fitnah itu yaitu mengucapkan atau ibu mengucapkan sesuatu yang tidak ada pada saudara ibu. Tapi yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah ujian. Bahwasanya wanita itu ujian terberat bagi laki-laki. Ya. Jadi ujian terberat bagi laki-laki itu wanita, Bu. Sedangkan ujian terberat bagi seorang wanita adalah harta.
Makanya di surga, kenapa di surga itu kata para ulama tidak ada bidadara, yang adanya bidadari. Kenapa? Kan sudah saya jawab. Kenapa? Kenapa di surga itu nggak ada bidadara, adanya bidadari? Hah? Karena kebanyakan wanita penghuni neraka. Insyaallah ibu-ibu di sini penghuni surga semuanya. Ya. Kenapa di surga itu nggak ada bidadara? Kenapa adanya bidadari? Ya, karena fitnah terbesar laki-laki itu apa? Makanya disiapkan bidadari. Satu laki-laki mendapatkan 70 plus istrinya. Sementara wanita, apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala di surga? Allah siapkan istana dari emas, bejana dari emas, piring dari emas, lantai dari emas, ya, semua serba emas. Berapa karat Ustaz? Nggak tahu, kayaknya 24 karat mungkin ya. Bisa dijual nggak? Mau jual. Di surga itu nggak perlu jual. Ibu kalau pingin sesuatu tinggal bilang, "Hei pembantu, sini. Bawakan saya buah tin." Nah, datang. Bawakan saya misalkan apa ya yang terkenal di sini? Makanan-makanannya. Ya. Bawakan saya misalkan rujak cingur. Datang rujak cingur. Tapi masa jauh-jauh ke surga itu minta rujak cingur? Aduh. Ya. Bawakan saya rawon gitu kan ya. Minta tuh yang kelas-kelas gitu loh, yang high class itu kan. Jangan sampai surga nanti mintanya rujak cingur. Sampai ada orang yang tanya, "Ustaz, saya mau nanya Ustaz, kenapa? Saya punya kucing, sudah mati Ustaz. Apakah saya bisa ketemu sama kucing saya di surga?" Lah kucingmu nanti tidak akan nyari kamu juga tidak akan nyari kucingmu. Kucing itu punya habitatnya sendiri nanti. Ya. Ada lagi yang nanya, "Ustaz, saya punya burung sudah lepas, nanti bisa nggak ketemu di surga?" Burung udah akan nyari kamu, ya. Kamu juga akan nyari burungmu. Allah siapkan surga. Taib. Jadi fitnah terbesar adalah wanita. Apa maksudnya? Apa kaitannya hadis ini dengan bab ini? Taib, kita baca. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, anna adarra fitnati ala rijali hiyal mar'ah. Bahwasanya fitnah terbesar laki-laki itu adalah wanita. Karena Nabi juga pernah bersabda dalam hadis yang lain, ya, fa inna ahlaka man kana qablakum afwan. Ya, dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya yang menyebabkan Bani Israel mereka hancur pada zaman dahulu, salah satu sebabnya karena adalah an-nisa, yaitu para wanita. Ya. Kenapa Ustaz? Kok bisa wanita itu sebagai penghancur laki-laki? Iya, kalau dia wanita yang tidak menjaga dirinya, itulah wanita yang suka menebarkan pesona kepada yang lain. Makanya seorang wanita, seorang yang sudah berumah tangga, sudah fokus sama suaminya, ya, kecuali kalau ibu ingin berbagi silakan, ya, tidak ada masalah, ya. Suami ibu pintu surga ibu, ya. Jangan mau dibisiki oleh syaitan, jangan mau ibu itu dibisiki oleh jaring-jaring syaitan sehingga terjatuh dalam. Makanya kata para ulama ketika menjelaskan tentang ayat Allah Ta'ala, la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Apa maksudnya jangan mendekati zina itu? Jangan mendekati sarana yang bisa menghantarkan kepada perzinahan. Kalau sarana saja itu disuruh untuk kita jauhi, apalagi perbuatan zina. Sehingga sarana-sarana itu harus ditutup. Syaddud dzara'i, menutup segala pintu yang bisa membawa ibu ke sana. Tutup semuanya. Ya, ada nomor gak jelas, gini sudah blokir sudah. Ya, blokir. Karena di zaman sekarang itu sarana untuk mencapai ke sana itu banyak sekali. Maka tutup segala pintu itu.
Terutama kalau ibu punya anak perempuan, ya, kalau sudah saatnya nikah, nikahkan segera. Karena bahaya. Begitu pula laki-laki, kalau ibu sudah melihat laki-laki, anak laki-lakinya kayaknya sudah tidurnya bolak-balik kiri kanan tidak sanggup, sudah nikahkan. Carikan segera. Ya, Ustadz dia belum punya kerjaan, Allah sih bantu, tidak usah khawatir. Kita terkadang ya terbentur untuk menikahkan anak hanya lantaran karena anak kita belum punya pekerjaan, dan kita tidak mau menerima laki-laki itu karena laki-laki itu tidak memiliki pekerjaan tetap. Tidak masalah tidak punya pekerjaan tetap, yang penting tetap bekerja. Itu dia. Makanya Nabi SAW ketika mensifati tentang calon suami dan istri, apa kata Nabi SAW ketika menyebutkan calon suami? Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, kalau datang kepada kalian seorang laki-laki akhlaknya baik, agamanya baik, sudah nikah. Kalau sudah akhlaknya baik, baik kepada orang tuanya, baik kepada mertuanya, baik kepada Allah, baik kepada Rasulnya, ini orang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Apalagi kalau dia memiliki agama yang baik, dia ngerti tentang bagaimana tanggung jawab dia kepada istrinya. Tidak mungkin dia akan hanya tidur-tidur di rumah. Tidak, dia memiliki tanggung jawab besar. Dia ngerti hukumnya. Kalau saya menelantarkan istri, saya mengambil anak orang, tidak menjaga dia dengan baik, saya berdosa di hadapan Allah Ta'ala. Karena ketika seorang mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madkur, aku terima nikah dan kawinnya, bukan hanya sekedar menghalalkan si dia untuk bisa kita gaulilah, tapi tanggung jawab yang ada pada bapaknya kita ambil untuk kita pikul. Raja. Maka ini dibutuhkan bagi orang-orang yang memiliki akhlak dan agama. Tidak masalah nggak ada pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Wong dahulu ibu terima suami ibu belum tentu ada pekerjaan tetapnya kok. Betul tidak? Ya, tapi karena sama-sama membangun, ya berusaha dari nol, menjadilah orang yang memiliki sesuatu. Gitulah anak ibu didik sekarang. Ibu arahkan, ya. Jangan terlalu intervensi dalam rumah tangga anak juga. Memberikan nasihat boleh, tapi intervensi itu yang tidak boleh. Karena tatkala Anda mengintervensi anak ibu, itu yang menyebabkan hubungan ibu dengan anak ibu tidak baik nantinya. Nasihati anak ibu, ya. Kalau saran ibu Nina, ya kamu tuh harus begini. Nek mau ikuti alhamdulillah, ndak mau ikuti juga tidak apa. Tapi dalam hatinya ngikuti aja gitu kan. Sebaiknya seorang wanita, apa yang disuruh pilih? Ketika Nabi menyebutkan 4 hal, hartanya, kecantikannya, nasabnya, agamanya. Lalu Nabi menutup hadisnya dengan mengatakan fatta bidati din taribat yadak. Pilih sing api agamanya. Engkau tinggal dia kerja, dia menjaga diri. Ini dia. Ya. Apakah ada di situ kriterianya? Pilih calon istri yang pekerjaan tetap, manajer di satu perusahaan. Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Nah ini, perhatikan, bahaya karena kalau kita tidak segera menikahkan anak kita kalau dia sudah mulai dalam kondisi seperti itu. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran dari hadis ini, di sini menjelaskan kepada kita yang bagi alal mar'ati an takuna ala hadari syadidin min fitnatir rajuli an dinihi. Penting bagi seorang wanita untuk dia menjaga pergaulannya dengan laki-laki. Nah, hati-hati ibu. Agak terutama anak ibu, anak wanita ibu dijaga, ya. Karena kecondongan laki-laki itu tadi suka kepada wanita.